Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang reaksi alkilasi, ada dua reaksi alkilasi dalam hal ini adalah reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai reaksi substitusi. Dimana yang akan kita bahas hari ini adalah bicara tentang reaksi SN2. Nah, apa itu reaksi SN2? Nah, SN2 itu dari segi katanya berarti ini adalah berarti substitusi nukleofilik bimolekuler. Jadi jelas di sini bahwa substitusi ini dilakukan oleh sebuah nukleofil. Dan reaksi ini terjadi secara bimolekuler. Nah, apa maksudnya bimolekuler? Nah, kalau nanti kita akan lihat bahwa secara umum bahwa reaksi ini akan terjadi secara serempak. Artinya kalau reaksi itu terjadi secara serempak, maka ya berarti dia hanya ada satu tahap. Dan pada satu tahap itu, baik itu reaktan, maksudnya baik itu alkil halida maupun nukleofil berada pada hal yang menentukan. Dalam arti kata, kedua-duanya itu menentukan, yaitu baik itu berupa alkil halidanya maupun nukleofilnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat pada mekanismenya nanti. Secara umum untuk reaksi ini SN2, nah terjadinya kapan? Nah, jika alkil halidanya itu berupa metil ataupun alkil halidanya itu berupa alkil halida primer. Yang kedua, jika nukleofil yang kita gunakan itu adalah nukleofil yang kuat. Nah, dalam hal ini bisa OR-, bisa OH-, CN-. Nah, kedua-duanya ini kan mempengaruhi jalannya reaksi. Mungkin ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, tetapi yang dominan yang akan kita pelajari itu adalah hanya pada jenis alkil halida dan yang kedua adalah jenis nukleofilnya. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana reaksi itu terjadi, seperti apa langkah-langkahnya. Nah, itu yang disebut dengan pemerian mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu adalah pemerian bagaimana suatu reaksi itu berlangsung. Dalam arti kata bahwa mekanisme itu orang memperkirakan kira-kira seperti apa reaksi itu berlangsung. Tentu itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemui atau berdasarkan hasil dari riset tentunya. Secara umum sebenarnya syarat-syarat terjadinya reaksi itu adalah yang pertama jelas adanya tumbukan. Nah, tumbukan dalam hal ini adalah tentu adalah tumbukan yang efektif. Karena tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi. Yang kedua adalah energi potensial yang cukup. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap reaksi itu membutuhkan energi potensial yang cukup. Mungkin kita kenal juga dengan energi aktivasi. Kalau energinya tidak cukup, maka reaksi juga tidak akan berlangsung. Kemudian juga faktor berikutnya adalah orientasi dari molekul itu sendiri. Seperti apa orientasinya? Dalam hal ini mungkin ini berkenaan juga dengan R atau S-nya dari sebuah reaksi, terutama yang kita akan lihat itu karena ini adalah SN2. Stereokimia dari reaksi SN2. Nah, perhatikan sekarang ya. Ini adalah OH- yang berupa nukleofil tadi. Dan ini adalah alkil halida kita. Ukuran contohnya di sini adalah alkil halida primer. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa OH itu akan melakukan penyerangan terhadap alkil halida itu, di mana halidanya itu harus berjarak sejauh mungkin atau pada sisi yang berlawanan dari BR itu sendiri. Kemudian reaksinya, ketika reaksi ini terjadi ya, maka nanti menghasilkan di mana OH itu akan terikat pada C dan gugus-gugus yang terikat di sini akan ditolak oleh OH, sehingga dia akan
mengarah pada sisi yang berbeda. Jadi kalau dilihat lagi, kita bisa contohkan dengan contoh yang berikut. Nah, kalau kita misalkan dengan reaksi yang sekarang, ya. Jadi kalau reaksi sekarang nih, ini adalah Br yang biru, ini adalah OH. Dimana nanti ketika reaksi ini terjadi, ya, ini reaksinya itu terjadi secara serempak. Ini reaksi terjadi secara serempak. Ini perlahan-lahan ini akan datar, ya, yang datar, sehingga OH-nya akan, BR-nya akan lepas atau X-nya akan lepas. Akibatnya adalah ketika OH melakukan penyerangan, maka mengakibatkan gugus yang awalnya mengarah ke sini, ya, dia akan berjarak sejauh mungkin karena ada tolak menolak dengan OH ini, ya, sehingga dia akan berada pada sisi yang berlawanan. Sehingga hasilnya nanti adalah, nah, gugus OH itu sudah mengikat pada C, dan gugus yang tadi yang awalnya mengarah ke kiri atau kanan nih, ke kanan, sehingga dia akan mengarah pada sisi yang berlawanan, ya. Jadi kalau awalnya arahnya ke sini tadi, ya, awalnya arahnya ke sini begini tadi, ini awal arahnya, nah ini yang awal. Nah, dia akan jadi sisi yang berbeda begini, ya, sehingga hasilnya adalah, nah, senyawa ini nih hasilnya. Kenapa? Karena gaya tolak menolak antara gugus OH dengan gugus yang ada. Nah, itulah yang menyebabkan nanti ketika kita lihat karbon ini adalah berupa karbon kiral, maka hasilnya nanti akan berbeda. Dalam arti kata, kalau awalnya R jadi S atau S jadi R. Ya, kalau kita perhatikan, ya, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, terjadi sebenarnya adalah jika OH itu menabrak pada sisi yang dari sisi yang belakang, arti sisi belakang di sini tentu adalah berlawanan dengan sisi BR-nya. Ya, maka yang terjadi itu adalah yang pertama adalah ikatan baru itu mulai terbentuk. Ya, nanti kita akan lihat ikatan ini mulai terbentuk. Nah, sementara yang kedua adalah ikatan BR itu sudah mulai putus, perlahan putus. Artinya ini reaksi terjadi secara serempak. Kedua proses ini berlangsung secara bersamaan. Kemudian, kalau awalnya reaktan kemudian ada produk, ya, nah, dia akan melalui apa yang disebut dengan keadaan transisi. Seperti yang disampaikan tadi, keadaan transisinya itu kapan? Nah, saat OH sudah mulai terikat, di sisi lain BR-nya udah mulai putus. Dan pada keadaan transisi ini dia itu memiliki energi potensial yang paling tinggi dibandingkan dengan pada reaktan ataupun pada produknya. Nah, demikian penjelasan mengenai reaksi SN2. Jadi reaksi SN2 itu berlangsung secara serempak, artinya adalah pembentukan ikatan antara C dengan nukleofil dan pemutusan ikatan C dengan E itu berlangsung secara bersamaan. Ini adalah OH, ya, diperhatikan, ini adalah OH. Kemudian ini adalah C, ini adalah gugus BR. Selanjutnya ini adalah gugus CH3 dan ini adalah H. Ini juga adalah H. Berikutnya bagaimana stereokimia dari reaksi yang terjadi. Sini adalah OH, seperti yang tadi, kemudian bereaksi dengan sebuah alkil halida. Kalau kita contohkan dengan seperti ini tadi, ya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, OH itu berada sejauh mungkin dibandingkan dengan alkil halidanya yang akan lepas, ya. Kemudian dia akan berikatan, ya. Nah, pada saat keadaan transisi itu boleh dikatakan kedua-duanya terikat dan terputus secara kalau di situ digambarkan dengan garis-garis putus-putus, artinya adalah
pada saat bersamaan ikatan antara C dengan BR dengan yang biru dan ikatan antara C dengan OH itu mulai terbentuk dan itu terjadi secara bersamaan. Dan dalam keadaan transisi sebenarnya berarti kedua-duanya ada, ya, baik itu RH dan nukleofil itu dia ada. Nah, ini keadaan transisinya. Untuk selanjutnya, karena adanya gaya tolak menolak antara H dengan O dengan H dengan unsur yang lain, CH3 misalnya yang bawah, maka akan terjadi posisi sebaliknya. Dan kita bisa lihat, nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, OH-nya pada sisi ini berarti H ataupun CH3 yang lain, gugus yang lain itu akan berada menjauhi dari gugus yang akan maksudnya gugus yang terikat baru terikat. Dalam ini adalah OH. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, maka OH, ya, itu harus berada sejauh mungkin dibandingkan dengan gugus perginya. Dalam hal ini adalah BR, ya. Nah, kemudian pada keadaan transisi, ya, dia itu kalau digambarkan di sini dengan garis putus-putus dan kemudian garis putus-putus untuk juga dengan BR. Artinya adalah kondisi ini diperkirakan terjadi secara bersamaan, yaitu pembentukan OH, ikatan yang baru, dan putusnya BR, ikatan yang lama, itu terjadi secara serempak. Kemudian seperti yang disampaikan tadi adalah setelah terikatnya OH, maka gugus OH itu akan menolak gugus H, CH3 dan H ini. Sehingga dia berada pada posisi yang berlawanan. Atau dia akan menjauhi posisi OH ini. Sehingga nanti akan terbentuk begini. Ya, jadi OH. Jadi kalau tadi dia arahnya menghadapnya ke kiri, katakanlah begitu. Sekarang tentu dia akan menghadap pada sisi yang berlawanan. Karena ada tolakan dari OH ini. Kemudian keadaan transisi ini biasanya kita gambarkan dengan tanda seperti ini, tanda kurung siku, ya. Sesungguhnya keadaan transisi ini tidaklah ada. Dia itu hanyalah keadaan bagaimana molekul itu dalam keadaan berubah itu seperti apa. Ini hanya perkiraan. Jadi perkiraan dalam hal ini tentu adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemui berdasarkan hasil dari eksperimen tentunya, ya. Jadi dalam hal ini keadaan transisi sekali lagi ini keadaan yang kira-kira diperkirakan seperti itu, ya. Kemudian keadaan transisi ini jelas tidak benar-benar ada, dalam arti kata dia tidak bisa diisolasi. Nah, demikian cara bagaimana reaksi ini berlangsung. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa reaksi ini adalah substitusi nukleofilik bimolekuler. Nah, kenapa dikatakan demikian? Nah, karena itu tadi. Karena pada keadaan transisinya kedua reaksinya itu ada. Dalam arti kata nukleofilnya ada, OH- di sini, kemudian alkilnya ada juga. Ya, berarti dua-duanya ada. Makanya dikatakan di situ adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Nah, perhatikan bagaimana stereokimia berikut. Ini adalah berupa nukleofil, dalam hal ini adalah OH-, ya. Ini molekul dalam hal ini adalah R2 bromo oktana, ya. Jadi nanti Anda lihat ini ada 2 bromo oktana, di mana ini adalah perhatikan, ini adalah H, kemudian ini adalah yang kuning itu adalah CH2, CH2 4 kali CH3. Kemudian ini adalah PR, ini adalah gugus CH3. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, bagaimana reaksi itu berlangsung, ya. Jadi, ini adalah gugus OH itu tadi, nukleofil, melakukan penyerangan terhadap gugus ini, ya. Kemudian gugus ini seperti biasa, awalnya bentuknya adalah datar, untuk yang ini, ya. Ya, ini anggap aja udah datar nih. Nah, dia akan mulai terikat. Nah, pada saat yang bersamaan, yang biru itu adalah yang mulai terlepas.
Sehingga nanti kita akan dapatkan posisinya nanti kalau Anda perhatikan sesudah ini, ya. Kan kalau sekarang dia yang kuning, yang hijau dan yang putih itu kan menghadap ke yang merah ini, ya, OH dalam hal ini. Maka dia akan menolak gugus ini sehingga hasilnya nanti adalah nah, ini hasil yang terjadi di mana OH itu akan terikat pada C dan gugus yang awalnya mengarah ke kiri sekarang sudah mengarah pada sisi yang berlawanan. Nah, hal yang seperti inilah yang disebut dengan istilahnya di sini adalah inversi konfigurasi atau bisa juga disebut dengan inversi Walden. Nah, dan kalau kita perhatikan dari rumus yang tadi kita udah tulis, yang awalnya seperti ini, R bromooktana, hasilnya nanti adalah berupa S2-oktanol. Ya, dari yang awalnya adalah berupa R, nanti hasilnya nanti adalah berupa S. Atau mungkin pada contoh yang lain, awalnya nanti adalah berupa S, hasilnya nanti adalah berupa R. Ya. Atau boleh kita katakan kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti awalnya seperti payung, ya. Seperti payung yang hadapnya ke bawah, tapi setelah terjadinya reaksi, ya, payungnya itu ngadapnya ke atas, seperti payung yang ketiup oleh angin. Nah, itu kira-kira bagaimana stereokimia SN2 itu bisa dijelaskan. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat energi dalam reaksi SN2. Kita perhatikan dari diagram berikut, ya. Ini adalah energi potensial. Ini adalah energi rata-rata reaksi. Karena seperti yang kita tahu bahwa reaksi itu kan dia punya energi rata-rata. Dalam arti kata dia mempunyai energi potensial dan mempunyai energi kinetik. Mungkin pada topik lain Anda bisa lihat energi potensial itu apa dan energi kinetik itu seperti apa. Nah, kemudian energi ini nanti bisa ditingkatkan karena dalam keadaan biasa tanpa diberikan sejumlah energi tertentu mungkin reaksi itu tidak akan bisa berlangsung karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan reaksi itu bisa terjadi. Nah, harus diberikan sejumlah energi tertentu. Nah, biasanya salah satu caranya adalah dengan memberikan atau menaikkan suhu. Karena suhu itu adalah merupakan energi kinetik benda. Ya, energi kinetik benda itu akan sebanding dengan suhu. Artinya adalah bahwa jika suhunya naik, maka energi kinetiknya juga akan naik. Maka dengan demikian, energi secara keseluruhan dari sebuah reaksi lama-lama akan meningkat. Dan nantinya sampai pada puncaknya di sini, sampai pada keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini, ya, sebenarnya reaksi itu bisa berlangsung balik ke arah reaktan kembali, atau dia bisa akan menghasilkan produk. Nah, sejumlah energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi, itulah yang disebut dengan energi aktivasi. Kemudian, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, nah, ketika reaksi sudah berlangsung, ketika energinya sudah mencukupi, dan reaksinya itu berlangsung, maka kalau kita perhatikan, energinya itu akan turun atau dilepaskan sejumlah energi tertentu. Ya, dan kalau kita lihat di sini, ya, selisih energi produk dengan energi reaktannya itu ada selisihnya, ya. Ini adalah disebut dengan delta H-nya. Berarti kita bisa menghitung delta H-nya, yaitu selisih yang energi rata-rata reaksi dan energi rata-rata dari produknya nanti. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana penjelasan energi untuk SN2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kesimpulannya adalah bahwa
dijumlahkan diperlukan sejumlah energi tertentu untuk terjadinya reaksi. Dan berdasarkan jumlah hasil reaksinya, setelah reaksi berlangsung, ternyata hasil yang dihasilkan tentu adalah, kalau untuk contoh yang seperti ini, energi yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang awalnya atau reaksi. Laju reaksi SN2. Kalau secara umum seperti yang kita sampaikan tadi, ada nukleofil kemudian bereaksi dengan alkil halida menghasilkan R yang nanti akan terikat pada nukleofil. Ya. Kemudian laju reaksinya seperti apa? Nah, tadi kita udah buat secara mekanismenya, dia melalui keadaan transisi. Nah, kalau bicara tentang laju reaksi, bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah salah satunya adalah konsentrasi dari reaksi itu sendiri. Nah, dalam hal ini, jika ada beberapa tahap dalam sebuah reaksi, maka tahap penentu laju itu adalah tahap yang paling lambat. Kalau dalam hal ini reaksi SN2, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa reaksi ini terjadi secara serempak. Artinya adalah bahwa pembentukan ikatan yang baru dan pemutusan ikatan yang lama, dalam hal ini ada RX, itu berlangsung secara bersamaan. Artinya di sini adalah bahwa baik itu nukleofil maupun alkil halidanya itu ada dalam tahap penentu laju. Sehingga dengan demikian, dalam hal ini ya, laju reaksinya akan sebanding dengan K tetapan laju, konsentrasi alkil halida dan konsentrasi dari nukleofilnya. Secara umum tentu kita bisa melihat bahwa reaksi ini adalah ordenya adalah orde pertama terhadap reaksinya RX dan orde pertama juga terhadap NU atau nukleofil. Dengan demikian, secara total ini reaksinya adalah orde kedua. Jadi sekali lagi, apakah dia orde pertama atau orde kedua? Nah, itu ditentukan oleh tahap penentu laju. Nah, dalam hal ini tahap penentu lajunya adalah, karena ini adalah berlangsung secara serempak, berarti baik itu nukleofil maupun alkil halidanya berperan dalam reaksi ini. Sehingga dengan demikian, maka reaksi ini memiliki orde yang kedua. Pengaruh struktur pada laju. Seperti yang kita lihat pada data berikut, ya. Ini adalah berupa alkil halidanya, ini adalah lajunya. Dapat Anda lihat di sini bahwa yang pertama adalah berupa metil, ya. Ternyata laju reaktifnya adalah relatif terhadap yang lain adalah 30. Tentu pembandingnya adalah 30 terhadap yang primer. Alkil halida primer. Demikian juga ini juga sama, alkil halida primer, cuman HC-nya makin banyak, makin panjang. Ini juga primer juga, C-nya juga makin panjang. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah alkil halida sekunder. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini hanya 0,025 kali dibandingkan dengan metil. Dan kalau Anda perhatikan angka ini, tuh, berapa kali lipatkah itu? Ya. Atau kita bandingkan dulu sebenarnya yang pertama tadi, ya, yang metil terhadap yang primer. Jelas bahwa 30 kali lipat. Artinya ya metil jauh lebih mudah terjadinya reaksi. Kemudian yang metil ini kita bandingkan terhadap yang primer tetapi yang C-nya makin banyak. Anda bisa lihat perbandingannya kira-kira berapa kali lipat? Kalau Anda hitung sekitar 75 kali, tinggal 30 kali 2,5, ya, 75 kali. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang sekunder, Anda bisa lihat 30 berbanding 0,025. Kira-kira perbandingannya berapa? Anda hitung juga 3. Nanti kalau Anda hitung dapatnya adalah 1200 kali. Artinya adalah bahwa yang metil halida itu jauh lebih cepat dibandingkan yang sekunder.
cara ngitungnya 0,025 ini adalah sama dengan 1/40. Berarti Anda tinggal kali 40 kali 30, 1200 kali. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau ia adalah merupakan alkil halida yang tersier, maka boleh dikatakan bahwa hasilnya mendekati 0 atau dianggap dia tidak bereaksi. Jadi kalau kita lihat berarti berpengaruhnya adalah bahwa yang lebih cepat di sini tentunya adalah yang metil, kemudian yang diikuti adalah yang primer. Yang primer pun juga ada beberapa macam di sini. Semakin banyak gugus atau semakin panjang gugusnya, dia akan makin susah. Nah, baru diikuti oleh yang sekunder. Cuman kalau yang sekunder itu hasilnya adalah dibandingkan yang metil itu 1200 kali lebih banyak, lebih cepat lajunya dibandingkan dengan yang sekunder. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang tersier itu boleh dikatakan dia tidak akan menghasilkan reaksi. Nah, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi laju tersebut? Kenapa metil jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang primer, lebih cepat dibandingkan dengan yang sekunder? Nah, itu kita akan bahas pada yang berikut. Rintangan sterik dalam molekul SN2. Nah, secara umum mungkin berdasarkan hasil dari data yang ada tadi bahwa alkil halida yang paling cepat lajunya tadi adalah metil halida, ya, diikuti oleh yang alkil halida primer, yang sekunder dan tersier. Atau boleh kita katakan kalau berdasarkan naiknya laju, berarti laju yang paling besar itu adalah tentu adalah metil halida dan diikuti oleh yang lainnya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Nah, ini dipengaruhi apa yang disebut dengan rintangan sterik. Perhatikan bagaimana kita menjelaskan bagaimana naiknya laju dipengaruhi oleh alkil halidanya. Sebagai keterangan, yang hijau ini adalah X, kemudian ini yang putih adalah H, yang hitam adalah C. Jadi kalau kita perhatikan, berarti di sini adalah yang disebut dengan istilahnya di sini adalah metil, ya, di metil halida, karena dia terikat dengan C langsung CH3. Kemudian kalau yang kedua tentunya kalau kita perhatikan X-nya di sini, ya, berarti X-nya, ya, terikat dengan C, di mana dia terikat dengan satu buah yang hitam atau yang ikatan C, dan ini yang disebut dengan primer. Nah, ini yang berikutnya, berarti X terikat dengan C, di mana C ini mengikat ada dua buah C. Dan kalau kita perhatikan jelas bahwa di ini sebagai yang disebut dengan alkil halida sekunder. Dan yang terakhir ini adalah, nah, kalau kita lihat dan perhatikan, ya, ini alkil halida yang tersier. Dan kalau kita bandingkan dari semuanya itu tadi, jelas bahwa terutama kalau kita bandingkan, ini yang paling mudah, bandingkan antara ini yang tersier, bandingkan ini yang metil, kita bisa lihat bahwa gugus di sekitar ini akan jauh lebih banyak. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa dari segi mekanisme reaksi, ya, dia kan begini, ya, mekanisme reaksinya. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa ini hanya ada H dan H, semua putih, ya. Bandingkan dengan yang kita sampaikan tadi, kalau ini adalah berupa gugus CH3, ya, gugus CH3-nya. Sehingga dengan demikian, gugus yang masuk ini jelas akan berjejalan, dalam arti kata akan banyak di sekitar C yang akan kita gantikan tadi, posisi dari BR atau X-nya. Sehingga dengan demikian, maka rintangan steriknya dalam hal ini
ya, itu adalah sangat besar. Ya, tentu kalau kita bandingkan dengan yang sekunder, tentu tidak akan semeruah seperti yang sebelumnya, yaitu pada tersier, ya. Nah, apalagi kalau yang primer. Nah, kalau primer juga kita bisa lihat bahwa ya, ini tentu akan lebih kurang meruah dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang sekunder. Dan apabila kalau kita bandingkan lagi ya dengan yang primer metil, coret dulu. Kemudian apabila kita bandingkan dengan yang primer, jelas bahwa yang primer jejalan ruang di sekitar yang karbonnya itu adalah sangat kecil. Sehingga dengan demikian yang primer itu memiliki gaya tolak menolak antar gugusnya dengan gugus yang akan masuk atau nukleofil itu adalah paling rendah. Maka dengan demikian ya, kita perhatikan yang memiliki rintangan sterik yang lebih besar itu adalah yang tersier, dan yang memiliki rintangan sterik yang paling kecil itu adalah yang metil. Maka dengan demikian lajunya akan naik sebanding dengan rintangan steriknya. Semakin kecil rintangan steriknya, maka lajunya juga akan makin besar. Kemudian tadi kita udah bicara tentang rintangan sterik. Rintangan sterik itu apa? Jejalan ruang dalam struktur bila gugus besar berjejalan dalam ruang sempit. Maka akan terjadi tolak menolak, gugus itu akan bertambah. Dalam hal ini tentu yang maksud bertambah itu adalah antara gugus yang akan datang atau nukleofil, yang ini nukleofil, dengan gugus yang ada itu akan makin besar, ya. Nah, kira-kira itu faktor yang mempengaruhi kenapa yang metil itu jauh lebih besar lajunya dibandingkan dengan yang primer, sekunder, apalagi dengan yang tersier. Nah, kalau kita lihat bagaimana diagram energi dari SN2, maka kita bisa perhatikan di sini ya. Ini adalah energinya, ini adalah majunya reaksi, dan kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau yang metil dia hanya punya energi aktivasi sekitar sampai di sini. Ya. Kalau yang primer kira-kira di sini. Yang sekunder ini jauh lebih besar, apalagi kalau yang tersier. Berarti dengan demikian, maka yang paling mudah untuk dicapai itu energinya adalah yang metil. Sehingga memang dengan demikian untuk yang metil itu laju reaksinya akan jauh lebih cepat. Nah, alasannya tadi itu udah disampaikan, yang mempengaruhinya adalah rintangan sterik. Nah, bagian terakhir dalam hal ini ada tugas yang harus Anda buat. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana laju reaksi itu pada SN2. Faktor apa yang mempengaruhi, jelaskan. Kemudian yang kedua adalah jelaskan dengan contoh inversi konfigurasi itu seperti apa. Yang ketiga, tuliskan mekanisme reaksi dengan menuliskan stereokimianya S2-bromobutana ditambah dengan CN-. Demikian topik kita membahas tentang reaksi SN2. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Untuk selanjutnya, barangkali nanti pada video selanjutnya kita akan reaksikan reaksi selanjutnya SN1. Demikian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.